Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat beriman dan kepada seluruh pemirsa dimanapun berada, InsyaAllah pada video kali ini kembali lagi kami ingin bacakan sebuah pertanyaan yang masuk kepada admin Quran Online. Adapun isi pertanyaannya, Assalamualaikum, saya seorang mu'allaf dan saya belum banyak menghafal ayat-ayat Al-Quran. Apakah boleh saya membaca ayat Qul huwallah? Ya, maksudnya apakah saya boleh membaca surah Al-Ikhlas pada rakaat pertama dan rakaat kedua setelah membaca surah Al-Fatihah? Ya, jadi dia seorang mu'allaf, belum banyak hafalan Qur'annya. Ya, sehingga mungkin dia baru hafalnya Qul huwallah dengan Al-Fatihah. Ya, sehingga ditanyakan apakah boleh saya membaca Qul huwallah pada rakaat pertama setelah Fatihah, rakaat kedua juga baca Qul huwallah. Ya, mohon jawabannya Pak Ustaz. Baiklah, kepada saudara atau saudari yang bertanya, yang pertama, di dalam melaksanakan ibadah sholat, ya di dalamnya itu ada yang merupakan wajib atau rukun sholat dan ada yang merupakan sunnah sholat. Ya, sedangkan membaca surah di dalam sholat pada rakaat pertama dan rakaat kedua setelah surah Al-Fatihah itu adalah merupakan sunnah di dalam sholat. Ya, kalau sunnah itu ya dikerjakan, ya kita mendapatkan keutamaan atau pahala keutamaan membaca surah. Ya, tapi kalaupun ditinggalkan, ya misalnya pada rakaat pertama dan rakaat kedua setelah membaca surah Al-Fatihah kita langsung ruku, tidak membaca surah lagi, ya itu pun tidak sampai mempengaruhi sholat kita, alias sholat kita tetap sah, karena yang kita tinggalkan itu hanyalah yang merupakan sunnah sholat. Beda kalau kita meninggalkan rukun sholat. Misalnya seseorang sholat itu tidak membaca surah Al-Fatihah, ya maka sholatnya tidak sah, karena yang dia tinggalkan itu adalah ya yang merupakan rukun sholat. Ya, jadi yang pertama itu membaca surah setelah surah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan rakaat kedua itu adalah merupakan sunnah sholat. Ya, kemudian yang kedua, ya apakah kita boleh mengulang surah yang sama? Ya, seperti yang ditanyakan tadi, misalnya di rakaat pertama baca Qul huwallahu ahad. Ya, kemudian rakaat kedua setelah baca Fatihah dia mengulang lagi surah Qul huwallahu ahad. Ya, maka apakah itu boleh atau tidak? Maka jawabannya adalah boleh saja. Ya, maka jawabannya adalah boleh saja. Bahkan hal itu pernah dilakukan oleh Nabi. Ya, di dalam salah satu sholat dari sholat 5 waktu itu Rasulullah pernah di rakaat pertama dan rakaat kedua setelah membaca surah Al-Fatihah, ya Rasulullah membaca surah yang sama. Kalau tidak salah Rasulullah itu membaca surah Az-Zalzalah ya di rakaat pertama, di rakaat kedua juga Az-Zalzalah. Ya, dan di dalam redaksi matan hadis tersebut, ya di akhirnya itu meskipun ada ucapan sahabat wala adri anasiya Rasulullah am fa'ala dzalika amdan. Ya, meskipun kata sahabat yang menyampaikan hadis itu, ya saya tidak tahu apakah Rasulullah melakukan hal yang demikian itu karena lupa atau sengaja. Ya, jadi kepada saudara yang bertanya bahwa itu boleh-boleh saja, meskipun yang lebih bagusnya ya jangan diulang, ya khususnya kalau kita menjadi imam, ya nanti itu akan bisa menyebabkan makmumnya itu ribut di belakang, khususnya yang masih awam. Ya, meskipun secara hukum itu sah-sah saja, ya tapi sebaiknya jangan diulang. Tapi kalaupun ada yang mengulangnya itu tidak sampai mempengaruhi keabsahan sholatnya. Ya, khususnya bagi yang pemula, ya tetap ingin mendapatkan keutamaan membaca surah, ya boleh-boleh saja mengulangnya di rakaat pertama dan rakaat kedua itu bacaannya sama. Ya, jadi begitulah jawaban kami kepada saudara atau saudari yang bertanya dimanapun berada. Semoga menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.